Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ai Jamaluddin SE MAKAK selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai planning and controlling production, work in process and finished goods inventories. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Saidina Aulia, bertugas sebagai moderator dalam kesempatan kali ini. Lalu ada juga anggota kelompok 3, yang pertama ada Andini Rahmawati, yang kedua ada Elin Aulia Nahda, yang ketiga ada saya sendiri, Elsa Saidina Aulia, yang keempat ada Nur Yuli, dan terakhir ada Tiara Safana Ajimah. Selanjutnya ada overview of production planning. Introduction and purpose. Dalam mengembangkan rencana laba yang komprehensif, persyaratan rencana penjualan harus diterjemahkan ke dalam aktivitas pendukung dari fungsi-fungsi utama lainnya. Dalam kasus perusahaan manufaktur, rencana penjualan harus dikonversi menjadi persyaratan produksi. Bab ini berfokus pada perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, bab ini membahas rencana atau anggaran manufaktur. Rencana ini mencakup sub-anggaran untuk hal-hal berikut. Yang pertama, produksi, persediaan barang jadi dan barang dalam proses, dan biaya overhead pabrik. Overview of production planning. Perencanaan produksi memerlukan pengembangan kebijakan tentang tingkat produksi yang efisien, penggunaan fasilitas produktif, dan tingkat persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Jumlah yang ditentukan dalam rencana pemasaran yang disesuaikan dengan kebijakan produksi dan persediaan. Memberikan volume barang yang harus diproduksi berdasarkan produk dan periode waktu tertentu. Dengan demikian, anggaran produksi dapat dipresentasikan dengan cara ini. Representasi anggaran produksi: yang pertama ada volume penjualan, yang kedua ada perubahan persediaan barang jadi, yang ketiga ada kebutuhan produksi. Selanjutnya ada perencanaan operasi manufaktur. Gambar di sebelah adalah bagian alih planning production. Yang pertama ada sales plan, finished good inventory chain, production plan. Dibagi menjadi 3 lagi, yaitu direct material budget, direct labor budget, dan manufacturing overhead cost expense budget. Proses penganggaran atau penjualan melalui perencanaan produksi untuk perusahaan manufaktur. Gambar di samping merupakan sales plan bagian alir. Yang pertama ada sales plan, terbagi menjadi 2, yaitu manufacturing plan dan non-manufacturing expense budget. Non-manufacturing expense budget terbagi menjadi 3, yaitu promotion, selling, dan administrative. Manufacturing plan terbagi menjadi 3, yaitu work in process inventory budget, finished good inventory budget, dan production budget. Production budget terbagi menjadi 3, yaitu direct material recruitment budget, direct labor recruitment budget, manufacturing overhead budget. Manufacturing terbagi menjadi 4, yaitu expense budget building service, factor expense budget service department, factor expense budget producing department, manufacturing overhead sales, dan manufacturing overhead application to product. Selanjutnya ada tanggung jawab perencanaan produksi. Rencana pemasaran yang diserahkan kepada eksekutif manufaktur yang diubah menjadi program produksi mengikuti kebijakan manajerial. Manajer produksi bertanggung jawab merencanakan operasi produksi sepanjang tahun, memperhatikan kapasitas pabrik, personel, bahan, dan proses produksi. Kebijakan manajemen perlu dipertimbangkan untuk stabilitas produksi, tingkat persediaan, dan penambahan kapasitas pabrik. Selanjutnya ada production budget atau anggaran produksi. Anggaran produksi adalah langkah awal dalam penganggaran operasi manufaktur, diikuti oleh anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Penting untuk merencanakan produksi secara efektif dengan mempertimbangkan penggunaan kapasitas produksi, data historis, serta bantuan staf jika diperlukan.
Dalam merencanakan tingkat produksi, berbagai aspek harus dipertimbangkan seperti kapasitas pabrik, persediaan barang jadi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan waktu pemrosesan. Anggaran produksi menetapkan jumlah barang yang akan diproduksi selama periode anggaran dan mencakup 3 langkah utama. Yang pertama itu menetapkan kebijakan persediaan, yang kedua menentukan jumlah total produk yang akan diproduksi, dan yang ketiga menjadwalkan produksi. Selanjutnya ada rencana produksi jangka panjang digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas pabrik dan arus kas. Sedangkan rencana produksi jangka pendek dirinci berdasarkan produk dan waktu untuk memenuhi rencana laba jangka pendek. Selain itu, manajer produksi harus menganalisis kebijakan inventaris dan penjualan musiman untuk menentukan jadwal produksi yang optimal. Mengembangkan kebijakan inventaris sangat penting karena inventaris memiliki dampak signifikan terhadap laba dan fungsi perusahaan. Penjualan memerlukan persediaan barang jadi yang cukup, sementara produksi membutuhkan persediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung proses manufaktur. Selanjutnya ada pertimbangan umum dalam merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Yang pertama itu total kebutuhan produksi berdasarkan produk untuk periode anggaran. Kebijakan persediaan tentang tingkat barang jadi, barang dalam proses, dan biaya persediaan barang dalam proses. Yang ketiga ada kebijakan kapasitas pabrik seperti batas-batas penyimpangan yang diizinkan dari tingkat produksi yang stabil sepanjang tahun. Yang keempat, kecukupan fasilitas manufaktur, perluasan atau pengurangan kapasitas pabrik. Yang kelima, ketersediaan bahan baku langsung, komponen yang dibeli, dan tenaga kerja lamanya waktu pemrosesan. Yang keenam, proses yang ekonomis. Dan yang terakhir itu pengaturan waktu produksi selama periode anggaran berdasarkan produk dan pusat-pusat tanggung jawab. Selanjutnya ada menetapkan kebijakan produksi. Stabilitas produksi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam menghadapi penjualan musiman. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara permintaan musiman dan stabilitas produksi. Keuntungan dari tingkat produksi yang stabil dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas ketenaga kerjaan yang menghasilkan peningkatan moral dan karenanya efisiensi pekerja yang lebih besar, perputaran tenaga kerja yang rendah, daya tarik karyawan yang lebih baik, pengurangan biaya untuk pelatihan karyawan. Yang kedua ada keekonomisan dalam pembelian bahan-bahan perang dan komponen-komponennya yang merupakan hasil dari ketersediaan, potongan harga, masalah penyimpanan yang disederhanakan, kebutuhan modal yang lebih kecil, mengurangi resiko persediaan. Dan yang ketiga ada pemanfaatan fasilitas pabrik yang lebih baik, yang cenderung mengurangi kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi musim puncak dan menghindari kapasitas menganggur. Selanjutnya, dimensi waktu perencanaan produksi. Aspek yang pertama, tujuan jangka panjangnya perencanaan besar dan strategis, jangka pendeknya detail dan operasional. Aspek waktu, jangka panjangnya 5 tahun ke depan, jangka pendeknya 1 tahun atau kurang. Aspek fokus, jangka panjangnya kapasitas, biaya, personalia, dan arus kas. Jangka pendeknya kuantitas produksi per produk per bulan. Aspek tingkat detail, jangka panjangnya kurang detail dan jangka pendeknya sangat detail. Alternatif kebijakan produksi, menjaga stabilitas produksi dengan persediaan yang berfluktuasi. Menjaga stabilitas persediaan dengan produksi yang berfluktuasi sesuai penjualan, menciptakan keseimbangan antara produksi dan persediaan agar fleksibel sesuai kebutuhan. Anggaran produksi. Tujuan kebijakan persediaan adalah untuk merencanakan dan mempertahankan tingkat persediaan yang optimal. Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara dua ekstrim. Yang pertama, persediaan berlebihan yang menyebabkan biaya penyimpanan tinggi dan persediaan tidak memadai yang memicu kehabisan stok. Nah, penting bagi manajemen untuk menyelaraskan tingkat persediaan dan dengan volume penjualan dan produksi. Kebijakan persediaan yang buruk dapat menyebabkan tindakan drastis seperti penurunan harga dan pengurangan produksi untuk melikuidasi persediaan yang berlebihan. Nah, contoh nyatanya itu adalah sebuah perusahaan yang mengalami masalah persediaan karena tidak memiliki pengendalian yang baik hingga akhirnya harus meminjam uang untuk operasi. Anggaran produksi.
Kebijakan persediaan melibatkan penetapan standar persediaan, misalnya batas minimum dan batas maksimum. Nah, dalam penerapan metode untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi kebutuhan penjualan, lamanya produksi, fasilitas penyimpanan, biaya penyimpanan, risiko penurunan harga, dan kerugian akibat pencurian dan keusangan barang. Untuk memastikan produksi yang stabil, perusahaan perlu mempertimbangkan kapasitas manufaktur yang memadai dan ketersediaan bahan baku serta tenaga kerja. Stabilitas produksi penting untuk menghindari masalah kapasitas berlebih dan menjaga efisiensi operasi serta moral pekerja. Selanjutnya, Material Requirement Planning. Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Dan sistem ini sangat berguna untuk perusahaan manufaktur yang memiliki banyak komponen dan produk akhir. MRP tidak hanya untuk perencanaan produksi, tetapi juga terintegrasi dengan sistem penganggaran. Dengan MRP, perusahaan dapat menganggarkan biaya produksi, menganalisis profitabilitas produk, mengetahui produk mana yang paling menguntungkan, serta membuat keputusan investasi. Cara kerjanya, yang pertama mulai dari produk akhir. Sistem ini dimulai dengan rencana produksi untuk produk jadi, menentukan kebutuhan. Kemudian sistem ini akan menghitung secara otomatis jumlah dan jenis bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Ketiga, mengatur jadwal. MRP juga akan membuat jadwal produksi yang efisien untuk memastikan bahan baku tersedia tepat waktu. Nah, Material Requirement Planning, keuntungannya itu yang pertama efisiensi, mengurangi pemborosan bahan baku dan biaya produksi. Akurasi, meningkatkan akurasi perencanaan produksi. Yang ketiga, fleksibilitas, memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan dengan cepat. Nah, komponen utama MRP yaitu yang pertama Bill of Materials atau BOM, daftar lengkap semua komponen yang dibutuhkan untuk membuat produk. Yang kedua, Master Production Schedule atau MPS, yaitu jadwal produksi induk. Yang terakhir, Inventory Records atau catatan persediaan bahan baku. Selanjutnya ada Just in Time Production atau JIT. JIT adalah konsep produksi di mana hampir tidak ada barang yang dibeli atau diproduksi sampai barang tersebut dibutuhkan. Peningkatan just in time terhadap perencanaan produksi merupakan tren terkini dalam bidang manufaktur. Penggunaan pendekatan JIT pada manufaktur atau penggunaan sistem perencanaan produksi MRP tidak mengubah pentingnya atau prosedur yang digunakan dalam penganggaran produksi yang terkait dengan sistem PPC yang komprehensif. Karakteristik utama dari lingkungan produksi modern yang menjadi dasar JIT ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidaklah efisien dan mahal untuk menyimpan persediaan pengaman dalam jumlah besar untuk bahan baku subrakitan atau produk jadi. Yang kedua adalah waktu penyiapan untuk produksi dapat diminimalkan melalui penggunaan robotika dan studi peningkatan proses. Yang terakhir ada kualitas subrakitan dan produk akhir yang sangat tinggi harus dicapai untuk mengurangi kebutuhan akan persediaan pengaman. Selanjutnya itu the production budget as planning, coordination, and control. Anggaran produksi sebagai rangkaian perencanaan, koordinasi, dan alat pengendalian. Perencanaan produksi ini juga membantu mengidentifikasikan kelemahan dan potensi masalah yang dapat dihindari dengan tindakan manajemen yang tepat waktu. Rencana produksi juga menjadi dasar perhitungan kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan biaya, serta berfungsi sebagai kerangka kerja bagi departemen produksi. Yang kedua itu koordinasi. Koordinasi antara produksi dan departemen lain seperti penjualan dan pengembangan produk juga sangat penting. Yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian produksi melibatkan prosedur seperti kontrol bahan, analisis bahan, proses produksi, penjadwalan, dan pengiriman produksi.
Selain pengendalian harian, laporan bulanan membandingkan hasil aktual dengan rencana untuk mengukur kinerja. Sistem pengendalian produksi yang memadai sangat penting bagi pengendalian biaya, kualitas, dan kuantitas serta manajerial. Selanjutnya itu ada prosedur pengendalian produksi. Yang pertama ada pengendalian bahan, yang kedua analisis proses produksi berdasarkan pusat pertanggungjawaban divisi produksi, yang ketiga ada perutaan produksi, yang keempat penjadwalan produksi, yang kelima ada pengiriman produksi, dan yang terakhir itu tindak lanjut. Selanjutnya itu metode kuantitatif dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Pemrograman linear dan model inventaris sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian produksi serta inventaris dan harus diintegrasikan dengan program perencanaan laba yang menyeluruh. Beberapa pendekatan matematika yang digunakan bervariasi dari yang sederhana hingga sangat kompleks, memerlukan model matematika dan kemampuan komputer. Model inventaris dirancang untuk mengukur dampak variabel-variabel penting dalam keputusan kebijakan dengan tujuan seperti meminimalkan biaya atau mencapai target manajerial lainnya. Demikian pula, model produksi membantu mengkoordinasikan produksi dengan inventaris, menentukan produksi ekonomis, alokasi kapasitas, dan mengurangi biaya manufaktur. Buku ini tidak membahas topik-topik tersebut secara detail, tetapi menyediakan referensi lain untuk pembahasan lebih lanjut. Adapun contoh kasus dari materi ini yaitu diasumsikan bahwa kebijakan persediaan perusahaan manufaktur superior adalah untuk persediaan barang jadi selama 3 bulan dan bahwa produksi pada dasarnya akan dijaga agar tetap stabil. Kondisi manufaktur sedemikian rupa sehingga variasi sekitar 51% dalam tingkat produksi dapat dilakukan tanpa secara serius mempengaruhi jumlah karyawan tetap dan variabel-variabel pembentuk biaya lainnya. Wakil Presiden Manufaktur dengan berkonsultasi dengan manajemen manufaktur lainnya dan khususnya dengan manajer produksi menyiapkan suatu rencana produksi untuk memenuhi persyaratan penjualan. Rencana produksi ini dan rencana persediaan yang dihasilkan diberikan kepada komite eksekutif dan telah disetujui secara sementara oleh Presiden. Di sini ada tabel atau schedule 22 yaitu mengenai detail dari perencanaan produksi yang telah disusun tadi oleh Wakil Presiden lalu manajer produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1900X2. Di sini bisa dilihat ada produk X dan produk Y, di mana direncanakan dari kuartal 1, 2, 3 hingga ke 4. Baik, setelah diperhatikan pada schedule 22 tadi bahwasanya persediaan barang dalam proses itu diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena hal ini memungkinkan tingkat persediaan ini tidak akan berubah selama tahun anggaran. Asumsikan persediaan barang dalam proses sebagai berikut sepanjang tahun, yaitu produk X sama dengan 0 dan produk Y 10.000 unit. Setelah itu kita baru bisa membuat schedule atau tabel anggaran dari persediaan barang jadi per 31 Desember tahun 1900X2. Di sini bisa dilihat ada produk X dan produk Y, di mana dibuat anggaran atau budgeting itu selama setahun, yaitu ada kuartil 1, 2, 3 hingga 4. Oke, baik, berdasarkan presentasi dari teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa rencana produksi merupakan suatu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang sangat penting. Dengan menyatakan anggaran produksi sebagai alat perencanaan, anggaran produksi menetapkan dasar untuk merencanakan aspek-aspek lain dari operasi pabrik seperti kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja pabrik, kebutuhan pengawasan, biaya overhead pabrik, kapasitas pabrik,
dan aktivitas layanan pabrik. Koordinasi antara rencana penjualan, kebijakan persediaan, dan kebutuhan produksi menjadi fokus dan diselesaikan dalam rencana produksi. Rencana produksi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mengkoordinasi seluruh aktivitas fungsional seperti perencanaan cash flow atau arus kas, pembiayaan, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, dan penambahan modal. Rencana produksi ini menjadi dasar pengendalian produksi, persediaan, biaya produksi, dan tenaga kerja pabrik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.